Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Kembali saya menginformasikan lagi tentang gagal bayar di aplikasi Bantu Saku. Nah, buat teman-teman yang saat ini gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Bantu Saku ya, kalian simak video ini sampai selesai agar teman-teman yang telat bayar ataupun gagal bayar tidak takut berlebihan ya. Karena di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman dan sesuai apa yang saya tahu tentang resiko gagal bayar di aplikasi Bantu Saku. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita buka aplikasi Bantu Saku. Nah, di aplikasi Bantu Saku ini teman-teman ya, di sini ada tagihan ya yang sudah tidak dibayar sampai hari ini ya, sampai detik ini tidak dibayar sama sekali. Oke, nanti saya akan jelaskan seperti apa risikonya. Nah, di sini teman-teman ya, keterlambatan ya, terlambat itu sudah sekitar 1 tahun teman-teman ya. Nah, di sini tagihan 3.572.000 sekian. Kemudian 2022 bulan 11 tanggal 26, jadi sudah 1 tahun lebih di aplikasi Bantu Saku ini tidak dibayar. Nah, untuk posisi aplikasi ini sendiri, ini daerah Jawa Barat teman-teman ya. Jadi salah satu subscriber saya itu gagal bayar ya di aplikasi Bantu Saku, ini sudah lewat 1 tahun lebih, posisinya daerah Jawa Barat ya. Oke, kita cek seperti ini. Nah, ini untuk pelunasan ya teman-teman. Jadi totalnya itu 3.572.000. Nah, ini sudah 1 tahun sampai sekarang, sampai di tahun 2024 ini tidak dibayar sama sekali. Untuk resikonya, resiko misalkan teman-teman telat bayar ya di aplikasi Bantu Saku ya, pastinya teman-teman dihubungi ya, di telepon yang di telepon, di WA itu setiap hari teman-teman ya. Misalkan teman-teman telat 1 hari, 2 hari, 1 minggu, itu kalian akan dihubungi terus menerus ya. Nah, misalkan teman-teman dapat WA, dapat telepon, biasanya banyak nomor yang masuk ke WA kalian atau nomor yang didaftarkan ke pinjol tersebut. Kalian nggak usah takut ya, itu memang resiko ya. Misalkan kalian telat bayar ya, kebanyakan teman-teman yang telat bayar kemudian banyak WA yang masuk, ada telepon, ada SMS kayak gitu, biasanya panik. Karena apa? Karena di dalam WA itu atau di dalam pesan itu biasanya ada semacam teror ya. Itu resiko misalkan kalian telat bayar. Terornya seperti apa Bang? Yang pertama, biasanya kalau kalian telat bayar itu ya, kalau Anda nggak bayar, data Anda kami alihkan ke pihak ketiga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, biasanya kalau Anda masih belum bayar hari ini, data Anda kami sebar ya. Kemudian yang ketiga, kalau Anda hari ini nggak bayar, terpaksa data Anda kami sebar luaskan ke sosial media. Nah, misalkan teman-teman dapat WA ya seperti itu, kalian nggak usah panik, itu hanya sebuah gertakan aja ya, atau intinya nakut-nakuti kalian agar kalian segera melunasi tagihan tersebut ya. Jadi benar nggak Bang ini sebar data? Bang, aplikasi ini benar nggak akan menghubungi di luar kondar? Sebenarnya enggak ya, nggak benar. Cuma itu hanya nakut-nakuti kalian saja ya. Kalaupun ada sebar data ya, kalaupun ada sebar data, mungkin 1 orang 2 orang ya dari pihak penagih itu menghubungi di luar kondaran kalian. Misalkan kalian telat bayar, nah itu sebuah risiko ya. 1 orang atau 2 orang itu sudah biasa kalau kalian telat bayar di pinjaman online. Tapi kalian nggak usah takut disebar ke sosial media, Facebook, IG, ataupun dibikinin grup di kontak-kontak kalian, tidak bakalan. Misalkan dapat WA diancam seperti itu hanya nakut-nakuti agar kalian segera melunasi. Itu aja intinya sih ya. Makanya kalian yang telat bayar hari ini, kalian cukup kuatin mental, itu aja sih
Ya, karena untuk pengalaman saya, untuk pengalaman di aplikasi ini, ya sejauh ini nggak ada sebar data. Tapi sempat sih dulu menghubungi di luar Kondar. Tapi wajar lah kalau dari pihak pinjol, kalau kita nggak bayar ataupun telat bayar, ada yang menghubungi salah satu ya kontak atau teman kita di luar Kondar, itu sudah biasa sebenarnya. Tapi tidak bakalan ke seluruh kontak, mungkin satu orang atau dua orang. Itulah resikonya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman jangan terlalu panik ya, jangan kalian terlalu takut ya, hadapi aja. Memang seperti itu untuk resiko telat bayar di pinjaman online. Nah, kemudian untuk pertanyaan dari teman-teman, Bang, bantu saku apakah menghubungi tempat kerja ataupun di mana kita bekerja, nomor perusahaan, apakah akan menghubungi? Nah, jawabannya tergantung kalian. Kalau teman-teman mencantumkan nomor perusahaan kalian atau tempat kerja di mana kalian bekerja, misalkan kalian cantumkan, biasanya memang di telepon. Tapi kalau teman-teman nggak mencantumkan, itu nggak bakalan teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Sudah jelas ya. Kalau kalian cantumkan pasti dihubungi. Tapi kalau kalian tidak mencantumkan, meskipun dapat WA dari pihak penagih ya, saya hubungi tempat kerja Anda ya, kayak gitu, atau staf Anda atau manajer Anda saya hubungi, kayak gitu, itu nakut-nakuti juga ya. Jadi buat teman-teman nggak usah panik ya, nggak usah takut. Semua teman-teman yang gagal bayar sudah pasti diteror seperti itu ya. Oke, kemudian untuk DC lapangan teman-teman ya. Jadi untuk DC lapangan di aplikasi Bantu Saku di tahun 2024 ini tidak ada DC lapangannya teman-teman ya. Ini aja di daerah Jawa Barat ya. Ya, daerah Jawa Barat sejauh ini, sejauh keterlambatan ini nggak ada sih. Nggak ada DC sampai hari ini ya. Sampai di tahun 2024 nggak ada DC lapangannya untuk aplikasi Bantu Saku. Tapi kalau untuk DC penagih ya ada ya. Jadi bukan DC lapangan ya, yang WA kalian, yang nagih kalian itu juga DC, tapi DC penagih aja, tapi bukan DC lapangan. Jadi buat teman-teman untuk aplikasi Bantu Saku ini aman, tidak ada DC yang datang ke rumah ataupun ke tempat kerja misalkan kalian telat bayar. Hutang tetaplah hutang, wajib teman-teman bayar. Tapi misalkan teman-teman tidak ada dana, nggak usah takut ya, cuman resikonya diteror. Itu aja sih teman-teman ya, untuk resiko gagal bayar di aplikasi Bantu Saku. Meskipun teman-teman daerah Jabotabek, apakah ada di lapangan yang nggak ada? Untuk aplikasi Bantu Saku sejauh ini di tahun 2024 masih aman-aman saja teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.